dan contoh membuat RPP Merdeka Belajar. Pastinya Bapak Ibu Guru sudah tidak asing lagi dengan istilah RPP Merdeka Belajar. RPP atau yang biasa disebut dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah acuan atau pegangan bagi guru dalam merencanakan pengajaran di kelas, sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai dengan baik. Pada kurikulum Merdeka, ada 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar. 4 pokok kebijakan ini diluncurkan oleh Pak Nadiem sebagai Menteri Pendidikan. Salah satu dari 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar ini adalah penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dari 13 komponen yang dulu wajib ada pada muatan RPP, sekarang disederhanakan menjadi 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Apa akibatnya? Akibatnya, RPP yang dulunya berlembar-lembar, sekarang bisa diubah menjadi 1 lembar. Sebelum membuat RPP, Bapak Ibu Guru harus menyiapkan bahan pembelajarannya, yaitu menyiapkan buku guru. Pembuatan RPP ini dikembangkan dari silabus yang mengarahkan dari kegiatan pembelajaran, sesuai dengan kompetensi dasar. Setelah bahannya sudah lengkap, Bapak Ibu Guru bisa mulai menyusun RPP. Nah, ini adalah contoh format RPP. Bapak Ibu Guru sudah bisa melihat di sini sudah mencakup 3 komponen dari RPP. Di antaranya ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi. Dalam format RPP, ada pun identitas RPP. Identitas RPP mencakup nama lembaga, tema, subtema, topik, dan lain-lain. Setelah ada formatnya, Bapak Ibu Guru bisa langsung menyusun RPP. Pada bagian identitas, Bapak Ibu Guru bisa isi sesuai dengan RPP yang disusun. Mulai dari nama satuan pendidikan, nama penyusun, tahun pelajaran, kelas atau semester, tema atau subtema atau topik, jumlah siswa, alokasi waktu dan fase. Langkah selanjutnya, Bapak Ibu Guru bisa merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu rumusan kemampuan berdasarkan kompetensi dasar, menggunakan kata kerja operasional yang harus dicapai oleh siswa, mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam menyusun tujuan pembelajaran, harus ada 4 unsur yang masuk, atau yang biasa dikenal dengan A, B, C, D. A disebut audience, B behavior, C condition, dan D degree. A adalah siswa yang dituju, B adalah pihak yang kemampuannya diharapkan, C adalah keadaan yang diperlukan, dan D adalah tingkat kemampuan yang diharapkan. Setelah merumuskan tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya yaitu mulai merencanakan kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di setiap kegiatan, Bapak Ibu Guru bisa menyusun kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Misalnya, dalam kegiatan pendahuluan, anak melakukan pembukaan dengan cara berdoa dan memberikan salam. Pada kegiatan inti, guru mendemonstrasikan kegiatan belajar dan menyampaikan cara melakukan pembelajaran. Dan pada kegiatan penutup, guru dapat menanyakan perasaannya hari ini, serta dapat menginformasikan kegiatan yang akan dilakukan pada kemudian hari. Setelah menyusun kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu Guru dapat menyusun penilaian atau asesmen. Pada asesmen ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu
asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Dalam melakukan penilaian, Bapak Ibu Guru harus berlandasan dengan aspek penilaian dalam RPP, di antaranya aspek penilaian sikap, aspek penilaian pengetahuan, dan aspek penilaian keterampilan. Berikut adalah contoh penilaian atau asesmen. Contoh penilaian pertama yaitu catatan anekdot. Penilaian ini merupakan penilaian sikap atau tingkah laku anak yang tiba-tiba muncul. Contohnya, pada saat kegiatan pembelajaran, anak terlihat sangat bersemangat. Setelah ditindaklanjuti, ternyata anak bersemangat karena anak sangat menyukai dengan pelajarannya. Penilaian kedua yaitu penilaian foto berseri. Penilaian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan anak secara detail, di mana dalam penilaian ini dilakukan dokumentasi gambar dengan memfoto dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Yang ketiga yaitu penilaian checklist. Penilaian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui muncul atau tidaknya aspek perkembangan pada anak. Dan yang terakhir yaitu penilaian hasil karya. Penilaian ini dapat membantu guru dalam mengidentifikasikan perkembangan peserta didik secara menyeluruh berdasarkan hasil bukti yang nyata. Nah, berikut contoh dan cara menyusun RPP Merdeka Belajar. Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar.